tentunya porsi anak tuh sangat penting, apalagi di masa sekarang, di mana kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan PKPA ya, yang tentu memperjuangkan tentang anak terus. Nah, pemerintah Kota Medan juga ingin turut serta bagaimana melindungi hak anak. Nah, kalau nggak kita yang melindungi mereka dan menyiapkan mereka bibit-bibitnya menjadi yang bagus, bagaimana 20 tahun lagi? Menurut Naza, keterlibatan anak itu sangat penting ya Pak. Bahkan di ranah pemerintahan, di ranah pembangunan ekonomi, bahkan anak itu penting. Karena anak dilibatkan secara aktif untuk menyuarakan apa yang mereka mau dari pembangunan di Kota Medan ini. Bahwa PKPA sebenarnya berdirinya memang di Kota Medan, gitu Pak. Jadi kami adalah nasional NGO yang berdiri sejak 21 Oktober 1996. Tapi kita juga melihat ada situasi khususnya di Kota Medan dan beberapa wilayah yang PKPA dampingi. Ada anak-anak yang memang membutuhkan perlindungan khusus gitu Pak. Nah, kita ingin berkontribusi maksimal di situ, tidak hanya di kelompok anak, tapi juga keluarga-keluarga ini bisa menjadi tempat yang aman. Menurut saya juga ya, keberhasilan anak tidak hanya di sekolah. Betul Pak. Keberhasilannya itu dipupuk dari rumah. Nah, itu bagian dari komitmen kami bahwasanya fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Medan ini semuanya boleh dipakai untuk anak. Sobat Podcast PKPA, selamat datang di podcast Sahabat Anak, ruang bincang seru dan inspiratif seputar anak di Kota Medan. Bersama saya, Lala selaku host yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Senang rasanya bisa membersamai teman-teman semua untuk bincang-bincang seru terkait anak dengan tema menuju Indonesia Emas 2045. Nah, teman-teman sekalian, hari ini podcast PKPA rasanya sangat istimewa, sangat luar biasa karena telah hadir bersama kita 3 orang narasumber yang luar biasa. Sudah hadir teman-teman, yang pertama narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Riko Triputra Bayu Waas selaku Wali Kota Medan yang mungkin biasa kita kenal sebagai Bapak Riko Waas. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Tentunya kami juga merasa sangat terhormat, Bapak sangat berbangga diri untuk bisa menyambut Bapak berhadir di podcast kami di Yayasan Pusat Kajian dan Pelindungan. Saya juga bangga sekali bisa sampai di sini. Alhamdulillah. Ini yang patut diapresiasi. Alhamdulillah. Sekali Pak, alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita juga ada narasumber anak kita di sini, sudah ada Najla. Halo Najla. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali ya. Senang juga ya hari ini ya. Alhamdulillah. Nah Najla, kakak tuh dengar-dengar katanya Najla lagi sibuk di ini ya, di Forum Anak Nasional ya. Boleh dong cerita ke teman-teman? Ya Kak, benar sekali, Najla memang sedang sibuk dalam Forum Anak Nasional, lalu juga di Forum Anak Sumatera Utara ya Kak. Karena di Forum Anak Nasional kami sedang penyusunan Suara Anak Indonesia dan baru selesai kemarin, dan juga baru selesai rangkaian Lokakarya yang nanti akan ada acara puncak di tanggal 20 Juli. Dan Najla juga aktif di Forum Anak Sumatera Utara, penyusunan Suara Anak Indonesia juga Bapak, dan juga kegiatan-kegiatan yang menyambut Hari Anak Nasional nanti ya Pak. Lalu juga di Forum Anak Kota Medan dan juga dampingan anak Hedi Pro. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada banyak kegiatan dalam menyambut perayaan Hari Anak Nasional di tanggal 23 nanti ya. Iya benar. Selain itu kita juga punya narasumber ketiga, teman-teman sekalian. Di sini sudah ada Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Bu Kemala Dewi. Halo Pak. Halo Najla. Gimana Bu Mala hari ini? Wah, alhamdulillah senang sekali, terhormat sekali rasanya, dan kami bangga gitu ya mendapat kunjungan dari Pak Wali Kota. Mudah-mudahan ini awal dari sesuatu yang berkah. Amin. Amin. Tentunya kami semua merasa sangat berbahagia ya untuk bisa berhadir di podcast hari ini ya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, Ibu, Bapak, dan adik sekalian, mungkin saya langsung bertanya ke pertanyaan pertama ya. Bisa ke Bapak dulu ya Pak. Jadi pertanyaan saya ini mungkin Pak, kira-kira bagaimana Bapak melihat peran anak gitu ya Pak, yang sama-sama kita ketahui kita sedang dalam suatu misi untuk menuju Indonesia Emas 2045 gitu ya Pak. Jadi kira-kira bagaimana Bapak melihat peran anak dalam membangun Kota Medan itu sendiri? Boleh Pak, silakan. Baik, peran anak. Ya, anak pastinya
manusia begini, manusia itu kan dilahirkan menjadi anak, lalu remaja, dewasa, baru nanti dia kan lanjut usia. Nah, artinya manusia itu pasti diawali dari anak-anak. Nah, artinya tentunya porsi anak tuh sangat penting, apalagi di masa sekarang, di mana kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menuju Indonesia 2045 artinya anak-anak yang sekarang umurnya mulai dari lahir hingga nanti kita anggap menjadi remaja, mungkin sampai 10 sampai 12 tahun atau 13 tahun. Ya tentunya mereka 20 tahun dari sekarang, mereka lah pemimpin-pemimpin masa kita. Kenapa? Umurnya pasti sudah di angka 25 sampai ke 35. Inilah usia-usia sangat produktif. Ya, usia-usia yang paling banyak nantinya, yang kalau misalnya kita bilang itu surplus pada masa tersebut gitu kan, paling banyak. Nah, artinya ini yang porsi yang paling besar untuk nanti terjadinya perkembangan kota, negara, itu kuncinya di anak yang sekarang ini lagi sedang kita rawat. Nah, porsi penting tersebut artinya pemerintah dan juga kita semuanya. Nah, kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan PKPA ya, yang tentu memperjuangkan tentang anak terus. Nah, pemerintah Kota Medan juga ingin turut serta bagaimana melindungi hak anak dan mempersiapkan anak menjadi pemimpin di masa mendatang. Nah, karena saking pentingnya anak di masa sekarang itu, kita harus menyiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Kita harus menyiapkan mentalitas mereka. Kita harus menyiapkan bagaimana nanti mereka itu dari segi mentalitas, kesiapan intelektualnya menjadi pemimpin. Kalau nggak kita siapkan dari sekarang, dengan gejolak ekonomi, ya, gejolak negara, geopolitik dan lain sebagainya, kita harusnya sudah awas dari sekarang, melihat bahwasanya anak-anak itu potensinya ke depannya seperti apa. Nah, karena kalau nggak kita lakukan dari sekarang, kita boleh lihat ya beberapa tahun belakangan, kita bilang teknologi informasi begitu cepat. Artinya influence dari luar cepat sekali masuknya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak gampang sekali menyerap informasi. Nah, berubahnya pola pikir bisa saja dari luar. Nah, kalau nggak kita yang melindungi mereka dan menyiapkan mereka bibit-bibitnya menjadi yang bagus, tidak mempertahankan tentang edukasinya, kebudayaannya, tentang rasa cinta tanah airnya, bagaimana 20 tahun lagi? Mampukah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang menjaga negara kita, menjaga kota kita? Nah, artinya kita lah harus terus serta situ. Artinya perhatian kepada anak sangat penting. Oke, baik Pak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, teman-teman sekalian, bahwasannya memang peran serta anak gitu ya Pak ya, untuk menuju generasi emas 2045 ini sangatlah penting. Kenapa? Karena tentunya nanti yang akan membawa Indonesia ke kancah yang lebih baik, yang lebih luar biasa tentunya adalah anak gitu ya Pak ya. Kemudian juga peran serta kita sebagai orang dewasa di pemerintah dan juga lembaga dan dari sektor-sektor lainnya juga sangat penting dalam mendorong perwujudannya itu sendiri. Nah, mungkin tadi dari Pak Wali kita agak bergeser sedikit ya Pak ke Najla gitu ya, sebagai perwakilan Forum Anak, tentunya sebagai perwakilan anak gitu ya di Indonesia. Tadi ada sedikit disampaikan oleh Pak Wali bahwasannya peran anak itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau kakak pengen dengar sedikit dari Najla, kira-kira sudah sejauh apa gitu keterlibatan Najla? Jadi termasuk peran Najla sendiri di lingkungan maupun sekitar sebagai perwakilan anak gitu ya, dan juga kira-kira ada nggak sih tantangan atau hambatan dialami oleh Najla sendiri ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu gitu? Boleh Najla? Terima kasih. Menurut Najla keterlibatan anak itu sangat penting ya Pak. Bahkan di ranah pemerintahan, di ranah pembangunan ekonomi, bahkan anak itu penting. Jadi Najla sendiri karena sebagai perwakilan anak, kemarin Najla sudah sempat bahas juga mengenai Suara Anak Indonesia. Kami yakin dan percaya Forum Anak, Suara Anak Indonesia itu menjadi suara resmi kami dari Forum Anak kepada pemerintahan Pak. Karena nantinya kalau Forum Anak Nasional akan disampaikan kepada Pak Presiden. Nah, yang nantinya akan membuat kebijakan atau regulasi-regulasi yang akan berdampak baik bagi anak. Kami berharap sekali Forum Anak, anak-anak ke depan itu akan
mendapatkan kebijakan yang baik untuk hak mereka. Jadi keterlibatan Nazla dari Suara Anak Indonesia yang kemarin juga bahas banyak mengenai klaster 2 nih, Kak. Jadi mengenai lingkungan keluarga, yang dimana kami tuh ngerasa Puspaga dan juga lingkungan atau BKKBN itu salah satu pemerintahan yang sangat-sangat punya dampak yang besar mengenai keluarga dan juga pengasuhan alternatif ya, Kak. Lalu Nazla kemarin juga diundang dari Forum Anak Kota Medan untuk musrenbang juga. Nazla ucapkan terima kasih Pak, karena anak dilibatkan secara aktif untuk menyuarakan apa yang mereka mau dari pembangunan di Kota Medan ini, apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan gitu kan, Kak. Dan juga keterlibatan pada anak yang disabilitas juga, Kak, karena kemarin penyusunan Suara Anak Indonesia kami juga melibatkan anak-anak disabilitas. Jadi kami ke organisasi atau yayasan yang dia tuh menampung anak-anak disabilitas untuk berpendidikan. Jadi kami membuka apa yang mereka mau dari Kota Medan ini, dari pemerintahan mana aja, seperti itu, Kak. Dan untuk tantangan sendiri sebenarnya kalau nasional itu waktu ya, Kak, dan tempat, karena kami jauh semuanya, ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Selatan. Jadi pastinya kalau mau melakukan suatu kegiatan kami harus melalui Zoom. Dan juga untuk Forum Anak Sumatera Utara juga, Kak, karena Sumatera Utara ini besar sekali, ada 33 kabupaten kota. Jadi untuk menyatukan semuanya itu lumayan sulit untuk ada kegiatan di mana menyatukan semuanya. Jadi mungkin itu tantangan terbesarnya sih, Kak. Dan kami kan masih anak kan, Kak, jadi punya kewajiban, iya, Kak, untuk sekolah. Apalagi nih sekolah udah ada kebijakan untuk pulang sore jam 4. Jadi, Kak, kami punya keterbatasan waktu juga gitu untuk berkumpul. Usianya berapa? Boleh 17. 17. Masih SMA, Pak. Terima kasih, Bapak. Untuk anak-anak gitu ya, sebagai perwakilan anak, menurut saya sudah sangat mature, sangat dewasa, dan artinya kita membutuhkan orang-orang seperti karena memperjuangkan anak itu dari anaknya sendiri, artinya kita juga tergerak kan. Makanya, wah, anak-anaknya itu udah punya pikiran tentang bagaimana melindungi anak-anak lain itu. Itu kita apresiasi luar biasa. Terima kasih. Memang apa yang sudah dilakukan oleh Nazla baik dari Forum Anak Kota Medan, Forum Anak Sumatera Utara, Forum Anak Nasional ini merupakan suatu pemanfaatan yang luar biasa juga ya oleh Nazla. Maksudnya adalah artinya dia memanfaatkan ruang-ruang, forum-forum yang dimana dia bisa menyuarakan suara anak yang merupakan bagian dari perwakilan dirinya juga gitu ya. Mungkin terkait tantangan tadi semoga semakin banyak ya, Pak. Maksudnya ruang-ruang berkumpul yang bisa dilakukan oleh Forum Anak Nasional utamanya gitu ya, Pak. Harus banyak ya, Pak ya. Karena memang di situ mereka bisa berdiskusi, menyampaikan suaranya, betul. Berekspresi. Betul. Karena kesempatan seperti ini harus diberikan banyak kepada anak untuk meningkatkan apa? Kepercayaan diri. Ya, kesempatan tersebut bahwasanya pemerintah tuh melindungi apa yang mereka mau gitu. Nah, itu yang penting harus kita memberikan. Dan melalui ruang-ruang seperti ini juga jadi suara anak itu terdengar juga ya, Pak ya. Jadi apa yang diinginkan oleh anak, apa yang diinginkan oleh anak juga bisa tersampaikan hingga mungkin ke pemerintah gitu kan, Pak. Oke, jadi tadi dari Nazla kembali mungkin Lala mau bertanya ke Bu Mala gitu ya. Jadi berkaitan nih Bu Mala, tadi kita bahas soal sisi anaknya gitu ya kan. PKPA itu adalah salah satu lembaga pemerhati anak dan mungkin kiprahnya itu sudah identik dengan menjaga anak Indonesia gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ke Bu Mala itu adalah kira-kira apakah boleh diceritakan gitu, Bu, sejauh apa upaya PKPA hingga saat ini untuk menjaga anak-anak Indonesia? Silakan. Iya, terima kasih Lala. Mungkin kalau untuk PKPA sedikit juga cerita ke Pak Riko bahwa PKPA sebenarnya berdirinya memang di Kota Medan, gitu Pak. Jadi kami adalah nasional NGO yang berdiri sejak 21 Oktober 1996 dan memang didirikan di Kota Medan, sehingga kajian dan studi serta advokasi yang kami lakukan sangat mengakar gitu di Kota Medan. Diawali dengan advokasi terkait dengan penelitian situasi pekerja anak di Jerman, lalu penelitian tentang dan advokasi untuk anak jalanan, sampai kepada saat ini kami melakukan kolaborasi sangat baik dengan Kota Medan, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk program cyber safety atau perlindungan anak di ranah daring. Dari pengalaman sekitar 28 tahun, Pak, dan teman-teman sekalian, kita melihat bahwa
kita bisa bilang ingin berkontribusi pada meningkatkan kualitas anak-anak seperti yang tadi Pak Riko sampaikan. Ada ekspektasi kita untuk mereka 20 tahun ke depan membawa Indonesia menjadi negara yang mampu berkompetisi di kancah global, juga mampu berkontribusi pada situasi geopolitika dan lain-lain. Tapi kita juga melihat ada situasi khususnya di Kota Medan dan beberapa wilayah yang PKPA dampingi, ada anak-anak yang memang membutuhkan perlindungan khusus gitu Pak. Ada anak-anak yang membutuhkan pendampingan dan dorongan untuk bisa menjadi nazla gitu Pak. Nah, jadi kita juga mendampingi anak-anak di komunitas HEDIPRO, Hero of Digital Protection Pak, untuk bisa seperti yang Bapak bilang tadi, melindungi dirinya dan melindungi temannya. Jadi mereka menjadi peer educator di komunitas mereka dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh PKPA, termasuk pelatihan advokasi, sehingga mereka bisa memetakan apa rekomendasi saya untuk pemerintahan agar saya sebagai anak mendapatkan yang maksimal untuk pemenuhan hak anak. Tapi di sisi lain ada juga anak-anak yang butuh dorongan lebih gitu Pak, untuk bisa berada di posisi mereka mampu berdialog dengan pemerintah dan mereka mampu mengekspresikan apa yang mereka butuhkan. Dan anak-anak ini kami mendampingi mereka melalui pendampingan hukum, karena ada juga anak-anak dampingan yang mereka berkonflik dengan hukum Pak, dan ada juga yang kami dampingi dengan pendekatan positive parenting atau good parenting. Nah, seperti Nazal bilang tadi, pendekatan keluarga sangat penting dan fungsi BKKBN sangat penting. Saat ini di beberapa komunitas di Kota Medan kami mendampingi keluarga untuk menerapkan panduan good parenting atau pengasuhan yang positif. Penting sekali Pak, karena kita melihat semakin rentan seorang anak itu biasanya kita petakan berdasarkan penelitian sebelumnya, biasanya dia berasal dari situasi ekonomi yang rentan. Kan kita selalu kita pikir rumah itu selalu ramah anak. Betul, ternyata tidak Pak. Ternyata ada saja rumah yang kadang-kadang tidak ramah anak. Justru menjadi tempat di mana anak mengalami kekerasan, eksploitasi. Jadi kita berusaha untuk melihat akar masalahnya sebenarnya di mana. Karena pengalaman beberapa tahun kita melakukan respon kasus, tapi ternyata tidak menjawab akar masalahnya di mana. Maka sekarang dengan pendekatan good parenting ini kita ingin menjadi teman bagi keluarga-keluarga di Kota Medan, khususnya di beberapa wilayah rentan, untuk melihat akar masalahnya sebenarnya di mana. Dan sebenarnya mereka mampu kok Pak menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mereka cuma perlu difasilitasi untuk mencari solusi dari masalah mereka. Nah, kurang lebih itu Pak, karena kita ingin melihat salah satu tujuan dari Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita ingin berkontribusi maksimal di situ, tidak hanya di kelompok anak, tapi juga keluarga-keluarga ini bisa menjadi tempat yang aman sehingga anaknya tumbuh jadi pintar, keep up dengan teknologi gitu kan Pak, sehingga kita fokus di situ. Karena menurut saya juga ya, keberhasilan anak tidak hanya di sekolah. Betul Pak. Keberhasilannya itu dipupuk dari rumah juga gitu. Jadi kalau dengan rumah yang aman, sehat, dan memang orang tuanya hadir. Betul Pak. Jadi hadir itu memberikan satu, yaitu tadi kepercayaan diri, safety-nya dia merasa dilindungi, dia merasa bahwasanya dia tidak sendiri di dunia dia. Karena dari waktu ke waktu anak ini kan pasti ada fase-fasenya, fase pertumbuhannya, di mana dia membutuhkan orang tuanya untuk meng-guide dia di masa-masa tersebut. Tapi memang kita pahami, ini juga tantangan dari pemerintah di pemerintah Kota Medan, yaitu bagaimana orang tua itu bisa hadir di rumahnya, sedangkan dia harus bekerja. Misalnya, ada yang mungkin bekerjanya panjang sekali waktunya. Nah, baru nanti dengan masalah ekonomi tadi kita masalah ekonomi, dua-duanya juga bekerja. Nah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana guideline-nya? Tentang nanti orang tua, apakah si ibu atau si bapak balik ke rumah, apa yang diberikan kepada anak? Ini yang harus kita bikin guideline-nya. Belum lagi salah satu Mbak Mala, yaitu kalau single parent. Betul. Nah, ini kan jadi tantangan juga, memberikan pemahaman kepada anak, dia tetap aman, safety, walaupun orang tuanya sendiri. Nah, ini salah satu tantangan kita bersama. Benar sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman, komitmen dari PKPA untuk melindungi dan menjaga anak-anak Indonesia tadi adalah kaitannya dengan program yang menyasar anak-anak rentan gitu ya Kak Mala utamanya, kemudian juga bagi anak-anak yang tidak mendapatkan porsi yang tepat gitu ya di keluarga gitu.
gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini menjadi fokus dari Yayasan PKPA. Kemudian juga tadi sudah ada masuk ke ranah daring juga ya Kak Wala, di cyber safety untuk anak-anak agar bisa berinternet aman di dunia daring seperti itu. Jadi itu tadi juga ada disinggung sama Pak Wali ya, bahwasannya memang menjadi komitmen kita bersama juga untuk bisa mendorong adanya perwujudan tempat yang aman lah untuk anak bisa berpartisipasi seperti itu. Nah Pak, jadi tadi Bapak ada mengatakan juga ya bahwasannya ini menjadi tantangan bersama juga ya untuk pemerintah kota terkait bagaimana caranya untuk bisa mendorong tempat yang aman untuk anak gitu. Jadi untuk itu saya ingin bertanya ke pertanyaan kedua ya Bapak. Pertanyaannya itu adalah mungkin sebagai komitmen bersama gitu ya dari pemerintah Kota Medan juga dalam mewujudkan kota layak anak gitu Pak. Kira-kira apakah boleh Pak diceritakan ada semacam program unggulan atau program apa saja yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kota Medan sendiri terkait dengan perlindungan anak itu sendiri? Satu, memang kami ingin menyiapkan tempat-tempat yang lebih ramah untuk anak. Tempat-tempat ruang-ruang terbuka untuk anak. Satu, yang penting dia bisa bermain. Ya, tempat-tempat bahkan di tingkat-tingkat yang apakah di lingkungan maupun di kelurahannya. Tempat mereka itu bisa, satu, anak itu fungsi awalnya pastikan dia ada belajar dan juga bermain. Untuk memberikan ekspresi dia di awal-awal. Itu yang harus kami segerakan banyak dibangun. Lalu ada tempat-tempat belajar ataupun berkreasi. Nah ini kan kami harus menyusun di mana saja tempat bisa berkreasi. Saya bahkan untuk berbudaya juga. Misalnya mereka mau latihan tari, mau latihan seni dan apapun. Nah, di mana misalnya mereka kadang-kadang kami dapatkan laporan kami nggak punya tempat untuk berkreasi ini anak-anak. Dia bilang, saya tanya, di kelurahan ada aula nggak? Ada Pak. Ya silakan aja kok dipakai, gitu. Silakan aja. Nah, itu bagian dari komitmen kami bahwasanya fasilitas yang ada di Kota Medan ini semuanya boleh dipakai untuk anak, yang dimanapun juga. Lalu saya merencanakan bahwasanya dari Dinas Perlindungan Anak juga ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga, yaitu bagaimana melakukan penyuluhan melalui kecamatan dan kelurahan hingga sampai ke masyarakatnya juga. Tapi guideline-nya ayo kita bikin sama-sama. Apalagi tadi udah mulai baru ya Pak, rasanya tentang bagaimana arahan untuk orang tua. Nah ini kan bagaimana pembangunan emosional yang bonding dengan anak itu kan dibangun. Nah kalau memang ini sudah mulai berjalan, yuk bareng-bareng kita dari kecamatan, kelurahan kita membuat guideline-nya. Jadi tim kita akan turun ke lapangan, melakukan penyuluhan kepada orang tua. Kita bisa memanggil orang tua tersebut dengan mengikuti program-program dari pemerintah juga. Jadi sekaligus gitu. Nah fungsi-fungsi Dinas Perlindungan Anak ini juga salah satunya itu memberikan penyuluhan kepada orang tua. Bahkan bisa juga mulai dari orang tua yang baru. Orang tua ini kan mungkin itu kan kadang-kadang butuh disiapkan sebenarnya dari menikah dari awal sebenarnya sudah ada Nah begitu nanti punya anak seperti apa karena kesiapan pasangan misalnya untuk hadir dari anak itu baik itu sebenarnya sudah menjadi patokan juga krusial sekali. Kenapa? Si suami misalnya menemani istri dari awal gitu, membuat kepercayaan diri pada keluarga terutama pada istri bahwasanya aman gitu ya. Jadi dia pun secara emosional kepada anak dia juga aman juga, memberikan kasih sayangnya juga baik juga. Nah ini kan nggak mudah ya. Bagaimana membuat sebuah keluarga yang aman itu. Jadi guideline-nya yuk kita bikin sama-sama. Kami siap untuk nanti mendorong PKPA menyiapkan itu semuanya. Lalu satu lagi adalah kami pastinya bicara tentang anti bullying juga. Artinya di kependidikan kita dari tingkat SD sampai SMP juga ini kan di wilayah pemerintah kota, kami akan benar-benar menerapkan bagaimana anti bullying ini. Ya, ini salah satunya program yang bagaimana menciptakan mentalitas anak yang baik. Apakah si pembulinya tadi ataupun yang dibully. Nah, habis itu kan dia pasti ada korban. Nah, kita harus masuk di ranah preventifnya. Artinya guru-guru juga harus disiapkan apabila hal-hal ini mulai terjadi. Bisa dicegah. Nah, ini juga kita harus siapkan juga guidebook-nya juga kayak gimana. Nah, ini bersama-sama karena tantangannya ini nggak bisa kita bilang, oh Pak,
sebenarnya sih sudah ada gitu. Tapi ini dari tahun ke tahun ini berbeda tantangannya. Dulu mungkin belum ada teknologi informasi yang misalnya anak-anak tuh bisa melihat kekerasan di gadget misalnya. Dia mulai pasti berubah kan. Nah, tapi dari tahun ke tahun kita harus menggait juga apa zaman sekarang yang terjadi. Nah, guru sebagai orang tua kedua di sekolah juga bisa melakukan hal preventif tersebut. Nah, saya melihat sebenarnya guru zaman sekarang juga mulai melakukan emotional bonding kepada anak-anaknya. Kebetulan saya hadir kemarin waktu pertama sekali regrouping sekolah, saya langsung ngecek ke beberapa sekolah. Saya melihat bagaimana aktivitas anak-anak di masa orientasi. Kami melihat, wah ternyata baik, cukup mulai baik. Mereka mulai, apakah dia bernyanyi bersama, habis itu menyanyikan tidak boleh mengejek. Untuk kampanye sudah baik, wah ini baik nih. Ya. Lalu ada satu kelas juga saya melihat, yaitu mereka membuat komitmen bersama. Membuat komitmen bersama. Ini di SD negeri nih. Di SD negeri membuat komitmen bersama. Pertama, tidak boleh saling mengejek. Yang kedua, menjaga barang, tidak boleh mengambil barang orang lain, gitu kan. Mendengarkan dulu waktu lagi mau pelajaran. Jadi, mohon maaf, di masa saya SD kayaknya zaman itu belum ada gitu ya. Belum ada kita bicara. Kayaknya nggak ada gitu. Tapi kan sekarang ternyata guru-guru tuh sudah mulai ada inovasinya, sudah mulai berinovasi ya Pak ya. Mulai berinovasi. Nah, artinya kita tinggal mengembangkan lagi apa-apa yang nanti menjadi materi-materi bagi guru tentang bagaimana menyiapkan anak-anak yang bisa terbangun emosional baiknya kepada belajarnya. Karena kan kalau misalnya dia merasakan satu di rumah dia aman, itu berarti tadi parent tadi ya, orang tua. Begitu sampai di sekolah, nah, tempat aman untuk anak di salah satunya juga di sekolah. Dia begitu dia merasa aman di dalam sekolah juga, mudah-mudahan belajarnya akan lebih menyerap. Disitulah kita menyiapkan pemimpin masa depan. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Oke, ya baik Pak. Jadi memang mungkin komitmen bersama kita ya Pak ya untuk saat ini adalah tadi komitmen pemerintah Kota Medan itu adalah yang menyediakan gitu ya ruang yang aman anak, ruang yang layak anak, kemudian juga ada penyuluhan gitu ya, pentingnya terkait parenting dan juga di sekolah-sekolah gitu ya, yang mungkin sekarang memang lagi marah sekali terkait bullying gitu ya, itu yang harus kita kemas dan kampanyekan lebih jauh lagi terkait anti bullying itu sendiri. Dan ada banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang menyasar pada unit terkecil ya Pak, khususnya itu kan unit terkecil itu adalah keluarga gitu ya, jadi lebih dimasifkan lah gitu Pak ya, program-program bisa menyasar ke keluarga seperti itu. Nah, kemudian mau nanya ke Najla nih kan, jadi Najla ini kan merupakan anak sekolah, terus perwakilan anak, kemudian juga aktif di komunitas gitu kan, komunitas yang berkaitan dengan anak juga nih. Gitu. Kira-kira nih setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, ada nggak yang mau disampaikan oleh Najla ke Pak Wali juga gitu? Jadi Pak, yang mau saya sampaikan mungkin yang tadi ya Pak ngerasa tidak aman dan juga SDM-nya yang masih terkadang bahkan kami anak-anak aja bikin emosi gitu Pak. Kayak masih banyak yang tadi mungkin Pak bilang terkait bullying, karena banyak dibilang bahkan di lingkungan kami juga bahwa mereka ngomongnya kadang tuh nggak berpikir dulu, jadi agak nyeblak gitu ya Kak, jadi lumayan bikin sakit hati dan lain sebagainya. Dan juga mengenai nggak keamanan di lalu lintas seperti begal dan lain sebagainya Kak. Jadi hal itu jadi permasalahan juga bahkan untuk anak Kak, nggak hanya ke masyarakat umum tapi anak juga merasakan hal tersebut. Dan juga mungkin ke pendidikan Bapak, karena terkait SDM tadi, menurut saya pribadi juga SDM itu bisa dibentuk juga dari pendidikan dan dari cara kita komunikasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di sekolah saya sendiri itu ada 15 menit sebelum masuk pembelajaran Pak. Jadi itu diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan positif sebenarnya, namun masih ada kurang pengawasan. Jadi bahkan anak SD aja Pak, kalau ditinggal 15 menit udah asekawer gitu, apalagi kami anak SMA juga kayak gitu. Jadi harus ada guru yang mendampingi, dan saya berpikir bahwa di 15 menit itu bisa diedukasi anak-anak, bahkan dari video YouTube yang ada di PKPA ya Kak, karena ada video animasi dan juga di Kemen PPA juga punya e-learning dan itu berbentuk video juga Kak. Jadi bisa
diletakkan di situ atau bisa ditayangkan di situ 15 menit sebelum pembelajaran, kita melakukan atau mengedukasi anak-anak terkait hal tersebut. Jadi itu untuk membentuk SDM dan bagaimana cara kita melindungi diri kita dan teman-teman kita juga ya Kak. Itu sih Kak dari saya. Dan juga mungkin untuk ruang permainan itu Pak, bener juga. Karena saya sendiri tinggal di Medan Daily Pak. Medan Daily itu SMA aja nggak ada Pak. Jadi saya harus melipir ke Medan Timur, ke Semantik untuk sekolah SMA di sana. SMP-nya udah ada Pak, SMP-nya udah bagus sekali, dan untuk SD-nya juga masih kurang Pak. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Oke, terima kasih Najla. Jadi itulah teman-teman pesan yang disampaikan gitu ya oleh Najla kepada Pak Wali. Semoga bisa mewakili suara teman-teman juga yang ada di rumah gitu. Nah, Bapak, Ibu, dan Najla, ternyata kita sudah masuk ke penghujung waktu nih. Nggak kerasa ya bincang-bincangnya. Mungkin sebagai penutup, Lala ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Najla gitu ya. Kira-kira pesan ataupun harapan apa yang ingin disampaikan ke adik-adik, orang tua mungkin yang sedang menonton di sana menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin boleh dari Bapak dahulu, sedikit saja Pak, boleh. Baik, anak itu adalah berkah dari Tuhan yang sangat luar biasa. Itu harus dipahami betul dari orang tua bahwasanya itu nggak mudah didapatkan juga. Banyak yang orang berusaha mendapatkan anak. Mungkin ini secara ininya kita bisa pikirkan itu bahwasanya anak itu berkah yang luar biasa. Mari kita jaga anak kita, dan kita sebagai pemerintah adanya keluarga dan memiliki kependudukan baru yaitu anak gitu, nantinya itu adalah kewajiban untuk mempersiapkan. Nah, negara itu harus mempersiapkan setiap insan yang lahir di Indonesia untuk menjadi orang-orang yang hebat. Jadi memang ini tantangan kita bersama, yang mulai dari pemerintah, ya, orang tua, guru, dan semua elemen pendukungnya. Nah, termasuk yang guru juga sekarang pasti punya tantangan yang sangat berbeda. Kenapa? Anak zaman sekarang itu kan pemikirannya lebih bebas, lebih terbuka. Kenapa? Influence-nya banyak. Banyak ya, Pak. Nah, jadi guru juga harus bisa bagaimana cara merangkul semuanya gitu. Jadi ini harus kita siapkan bersama-sama ya. Tapi dengan keseriusan dan keterbukaan kita dan keinginan kita untuk merawat bangsa ini mulai dari anak, saya rasa ayolah kita bergandeng tangan terus ya, jangan sampai ada egosentris masing-masing juga. Betul, Pak. Nah, saya rasa itu harus kita tinggalkan. Kepentingan kita adalah untuk anak, untuk masa depan Indonesia. Mudah-mudahan ayo kita rawat bersama anak-anak kita. Ini adalah masa depannya Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa lanjut ke Najla, ada yang boleh disampaikan? Dari Najla, dari anak untuk anak mungkin. Betul, dari anak untuk anak. Jadi Najla pribadi itu ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwa teman-teman itu berharga, anak itu sangat berharga. Hak teman-teman itu punya ada 56 pasal yang melindungi teman-teman. Dari mulai di KHA, ada di Kemen PPA, bahkan dunia pun itu membuat undang-undang mengenai perlindungan anak untuk teman-teman. Jadi jangan mau disakiti oleh orang lain, jangan mau untuk diperbudak oleh orang lain. Kita itu punya diri kita itu anak, kita tuh sangat dilindungin. Jadi teman-teman jangan pernah takut kalau teman-teman disakiti, harus bisa melapor, harus bisa diskusi dengan orang lain. Untuk kemajuan anak Indonesia Emas 2045. Oke, jadi harus bisa untuk stand up untuk diri sendiri, terus juga dengan orang di sekitarnya ya. Oke, lalu ke Bu Mala silakan pesan dan harapannya. Iya, jadi pesannya ya selamat Hari Anak Nasional 2025. Dan sesuai dengan komitmen PKPA Bapak Najla, yaitu menjaga anak Indonesia. Jadi kita berkomitmen untuk berkontribusi untuk agenda luar biasa ini, dan senang sekali mendengar komitmen dari Pak Wali Kota, dan kami sudah memiliki pengalaman bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bapak, dan kerjasama ini akan terus kami eratkan lagi, dan kami terbuka dan sangat welcome untuk kerjasama selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan, dan untuk sampai kepada keluarga-keluarga di seluruh pelosok Kota Medan, supaya semua bisa sama-sama berkomitmen gitu Pak untuk perlindungan anak yang lebih baik. Mungkin itu. Oke,
Baiklah teman-teman sekalian, closing statement yang sangat luar biasa dari narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya mungkin saya selaku host ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali, Najla, dan Mala atas keluangan waktunya untuk berhadir di podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang nonton, dan tentunya kami juga PKPA dan pemerintah Kota Medan harapannya ada kolaborasi yang jangka panjang ya, berkelanjutan gitu ya Pak ya, harus ya Pak ya. Betul. Jadi itu teman-teman semua, sekian podcast kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast lainnya. Sampai jumpa.